Dalam seleksi beasiswa, banyak orang gugur. Bukan karena nilainya kurang, tapi karena mentalnya runtuh. Runtuh di momen yang sangat spesial. Padahal IPK cukup. IELTS bahasa Inggris bagus, dokumen rapi, tapi gagal. Gagal di ruang kecil yang bernama kepercayaan diri dan kesiapan mental. Teman-teman tahu nggak apa yang saya maksudkan dengan kepercayaan diri dan kesiapan mental? Mental itu penentu. Mental jarang sekali dibicarakan karena tidak terlihat di atas berkas, di dokumen-dokumen, di dokumen lamaran. Tapi justru di sanalah banyak proses untuk maju itu terhenti, bahkan jauh sebelum pendaftaran. Jadi bukan saat pendaftaran, bukan saat dokumen dikirim, tapi saat ragu mulai menguasai pikiran. Nah, kalau teman-teman tidak percaya diri, ragu, nah itu dia, itu yang saya maksudkan dengan mental. Banyak pelamar itu datang dengan beban ingin sempurna. Ini juga takut salah bicara, takut dengan accent misalnya, pronunciation misalnya, takut pertanyaan panel. Saya alami itu juga ya. Akhirnya kaku, tidak otentik, tidak menjadi diri sendiri. Saya alami ini waktu saya apply beasiswa Australia untuk S3 saya di tahun 2014. Waktu itu saya membayangkan panelis itu ada 3 orang di ruangan yang kecil dan saya akan duduk di kepala meja. Ternyata salah. Saya overthinking. Ternyata panel itu ada 5 orang dan di ruangan yang besar. Nah ini membuat mental saya down. Nah ini banyak terjadi, banyak dialami oleh teman-teman yang gagal dalam melamar beasiswa. Hal lain, ada yang terlalu sibuk menjual diri. Ya, ini juga masih terkait dengan kesalahan. Prestasi ditumpuk. Cara ngomong, cara mendeliver jawaban itu dibuat sangat rapi. Tapi mereka lupa satu hal, yaitu refleksi. Refleksi akan jatuh bangun kita. Nah ingat, panel tidak mencari manusia tanpa celah. Mereka tidak melihat kita sebagai malaikat. Mereka bukan melihat kita sebagai obat, segala obat yang nanti menjadi penawar berbagai penyakit nanti. Mereka mencari manusia yang sadar akan keterbatasan, sadar mengapa dia jatuh, mengapa dia bangkit, sadar akan proses belajar. Perlunya terus-menerus belajar, perlunya terus-menerus bangkit. Karena kita manusia. Nah seperti saya sampaikan di atas, banyak pelamar takut bicara soal gagal. Pengalaman gagal itu jarang sekali dibicarakan. Yang dibicarakan itu biasanya pengalaman keberhasilan. Itu keliru. Pengalaman gagal itu yang menentukan bahwa saudara itu manusia. Elon Musk mengatakan bahwa kalau Anda tidak pernah gagal, bisa jadi memang karena target mimpi Anda itu biasa saja sehingga tidak pernah gagal. Jadi bukan soal berapa kali jatuh atau bukan soal tidak pernah jatuh, tapi apa yang dipelajari dan bagaimana bangkit kembali. Jatuh bangun melamar beasiswa, jatuh bangun belajar bahasa Inggris, jatuh bangun mencari pekerjaan, dan seterusnya. Dan itu juga menunjukkan keseriusan saudara, ketahanan saudara. Karena misalnya untuk S3 itu bisa 4-5 tahun di luar negeri. Sehingga kalau saudara tidak punya ketahanan diri, panel ragu kalau saudara akan bisa bertahan, bisa menyelesaikan. Sudah ada banyak kasus. Itu mahasiswa S3 gagal, mahasiswa S2 gagal. Tidak mampu menyelesaikan dengan tuntutan deadlines, tekanan, presa di sana. Jadi jangan
membangun image bahwa saudara itu sempurna dan selalu sukses. Harus ceritakan kegagalan juga. Makanya banyak pelamar itu gugur bukan karena bahasa Inggrisnya buruk, tapi karena takut salah, takut menceritakan kegagalan. Jadi kemampuan untuk bangkit itu tidak pernah diceritakan. Mereka ingin terdengar sempurna, terlihat sempurna. Bahkan accent English saja kadang dibuat seakan-akan mereka adalah native speaker, English native speaker, Australian speaker, or British English speaker. Nah, itu dibuat-buat. Akhirnya kehilangan keaslian. Ya, ingat, beasiswa itu untuk belajar, bukan untuk mereka yang sudah sempurna. Ini yang teman-teman harus ingat. Kalau Anda sudah sempurna, ya mungkin tidak perlu kuliah lagi. Makanya panel bertanya dalam hati, ya menghadapi orang-orang begini. Apakah orang ini nanti siap menghadapi tekanan? Apakah orang ini nanti siap gagal? Gagal lalu bangkit lagi. Karena prakteknya misalnya di sana untuk tulis proposal saja itu berulang-ulang, dikoreksi di atas koreksi, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Panel akan bertanya, apakah dia bisa berdiri kembali saat dia jatuh? Nah, jawaban ini tidak datang dari hafalan, tapi dari pengalaman hidup, dari cara seseorang menghadirkan dirinya secara tenang. Kalau kamu pernah gemetar, pernah grogi, pernah ragu, merasa tidak pantas atau tidak layak, itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu manusia. Tanda kamu alive, masih hidup. Tanda kamu sadar bahwa manusia punya keterbatasan. Yang perlu dibangun itu bukan keberanian palsu, tapi kesiapan mental yang jujur. Sadar bahwa karena punya kelemahan, maka ada upaya mitigasi. Nah, itu. Ya. Karena itulah kuncinya teman-teman harus berdamai, bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri apa adanya. Saya misalnya membaca buku itu harus berulang-ulang baru bisa menguasai. Saya paham itu, karena itulah kalau ada yang ngajak membaca buku hanya sekali, saya tidak bisa. Saya sadar akan kelemahan saya, sehingga untuk bisa menguasai saya harus baca ulang-ulang. Beda dengan teman-teman saya yang lain, mungkin ada yang membaca 1 kali 2 kali, karena mungkin IQ mereka bagus. Saya sadar saya punya keterbatasan, karena itulah saya harus baca ulang-ulang. Ya, nah banyak orang tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak berdamai dengan ceritanya sendiri. Nah, selama masih ingin menjadi orang lain, jawaban yang teman-teman sampaikan saat wawancara itu terasa kosong, terasa hampa. Karena itulah, hadirlah sebagai manusia utuh. Wawancara beasiswa itu bukan untuk mengesankan panel, tapi soal mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri sendiri. Sehingga harus hadir apa adanya. Tidak usah khawatir membuat kesalahan, tapi sadar kenapa saudara buat kesalahan. Lalu apa pelajaran, apa langkah yang saudara ambil sehingga saudara bisa bangkit. Lalu kalau esok lusa terjadi lagi, kegagalan lagi, jatuh lagi, saudara tahu apa yang saudara lakukan. Terutama nanti waktu di Australia, saat saudara di sana seorang diri, menghadapi tekanan deadline, tekanan profesor, dan lain-lain, tekanan dari keluarga dan lain-lain. Saudara harus mampu mengidentifikasi itu semua dan mengakui kalau ada kegagalan. Bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna. Karena tidak sempurna itu, maka apa yang saudara harus lakukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan itu? Itu yang saudara harus siapkan. Dan karena itulah, ceritakanlah juga kalau memang pengalaman kegagalan itu menjadi bagian dari hidup saudara. Kembali lagi ke Elon Musk.
Kalau Anda tidak pernah gagal, tidak pernah punya kisah gagal, bisa jadi karena memang dalam hidup ini Anda tidak punya target, tidak punya ambisi. Ya, jadi kegagalan itu soal pilihan. Justru kegagalan itu menunjukkan bahwa karena saudara ingin terus maju, melangkah terus sehingga saat kita menghadapi sesuatu yang baru, menetapkan target yang baru, kita pasti gagal. Bagaimanapun kita tahu ada ungkapan trial and error. Ada trial, maka ada error. Oke? Pelan-lahan, konsisten, tapi sampai.